Apakah usia Anda menjadi alasan untuk berhenti belajar? Jika ya, ini adalah video yang Anda butuhkan. Karena di sini kita akan membongkar mitos bahwa belajar hanya untuk anak muda. Jangan kemana-mana, karena jawaban ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Kita hidup di dunia yang terus berubah, di mana belajar adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Tapi seringkali ada pikiran yang menghantui, saya terlalu tua untuk ini. Apa yang sebenarnya terjadi jika Anda tetap mencoba? Otak kita memiliki kemampuan neuroplastisitas. Ini berarti otak dapat membangun koneksi baru, bahkan di usia tua. Setiap kali Anda mencoba belajar sesuatu yang baru, otak Anda menciptakan jalan baru, memperkuat kemampuan berpikir, memori, dan bahkan kreativitas. Neuroplasticity atau plastisitas otak adalah kemampuan otak untuk mengubah dan beradaptasi sepanjang hidup. Neuroplasticity memungkinkan otak untuk membentuk koneksi saraf baru, mengatur ulang dirinya sendiri, dan mengembangkan jaringan saraf. Sebuah studi di Harvard menunjukkan bahwa belajar di usia tua tidak hanya meningkatkan fungsi kognitif, tetapi juga menurunkan risiko penyakit degeneratif seperti Alzheimer. Jadi, belajar itu seperti investasi kesehatan untuk masa depan. Sebuah studi yang dilansir dari StudyFind telah menemukan bahwa tetap belajar di hari tua dapat menurunkan risiko demensia. Para ilmuwan di Institute of Development, Aging, and Cancer, IDAC, Tohoku University mengatakan bahwa memilih untuk mengikuti kelas keterampilan, bahasa, atau hobi baru di usia paruh baya dapat membantu melindungi otak. Priscilla Sitiene adalah nenek berusia 90 tahun dari Kenya yang memutuskan untuk masuk sekolah dasar. Dia berkata, "Saya ingin menjadi contoh bagi generasi muda untuk terus belajar." Kini, dia adalah inspirasi dunia. Colonel Sanders memulai KFC di usia 65 tahun setelah pensiun. Dengan tekad dan keberanian, dia membuktikan bahwa usia bukanlah akhir, melainkan awal dari kesuksesan. Seorang nenek bernama Masako Wakamiya dari Jepang ini membuktikan bahwa semua bisa jadi seorang programmer tanpa memandang umur. Nenek yang pensiun sebagai pegawai bank ini pada awalnya meminta beberapa developer untuk membuatkan game bagi para manula. Namun tidak ada yang tertarik. Karena tidak ada yang mau memenuhi keinginannya, maka nenek Wakamiya memutuskan untuk membuat sendiri game tersebut. Sebuah keputusan yang terlihat kurang cocok untuk seorang nenek berusia lebih dari 80 tahun ini. Aplikasi yang dibuat oleh nenek Wakamiya bernama Hinadan, game Apple tentang festival tradisional Jepang, Hinamatsuri. Aplikasi ini menurut sang nenek dikembangkan selama kurang lebih setengah tahun. Mengapa belajar di usia tua justru menguntungkan? Pertama, pengalaman hidup. Sebagai keuntungan, saat Anda belajar di usia dewasa, Anda membawa perspektif yang lebih matang. Anda tidak hanya belajar, tapi juga menerapkan pengalaman hidup Anda untuk memahami lebih dalam. Kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Mencapai sesuatu yang baru di usia tua memberikan kebanggaan yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang pengetahuan, tapi juga tentang membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda masih bisa. Ketiga, peluang sosial. Belajar juga membuka peluang untuk berinteraksi dengan orang lain. Kelas online, komunitas hobi, atau bahkan pelatihan kerja bisa memperluas jaringan sosial Anda. Belajar di usia tua memiliki beberapa tantangan seperti daya ingat yang mungkin menurun, teknologi yang terasa rumit, atau kurangnya waktu. Namun ada solusi praktis untuk menghadapi tantangan ini. Pertama, mulailah dengan hal kecil. Coba pelajari topik yang menarik minat Anda seperti hobi baru, hal-hal yang sedang trending atau viral. Kedua, gunakan teknologi sebagai alat bantu. Anda bisa belajar dari platform seperti Coursera atau YouTube untuk belajar gratis, atau platform seperti Instagram dan TikTok. Ketiga, belajar secara konsisten. Dedikasikan 30 menit sehari atau bisa lebih untuk melatih otak Anda. Belajar di usia tua tidak hanya memberi Anda keterampilan baru, tapi juga menjaga kesehatan mental dan fisik Anda. Ini adalah investasi untuk hidup yang lebih panjang, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Jadi, mulai sekarang, jangan biarkan usia menjadi alasan untuk berhenti belajar. Ambil langkah pertama hari ini, tidak peduli kecil atau besar. Belajar adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa terinspirasi atau punya cerita tentang pengalaman belajar Anda di usia berapapun, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang tahu bahwa usia tidak pernah menjadi batasan untuk belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.